Setelah 13 hari Emeril Khan menghilang, inilah perkataan tegas dari Pak Jokowi. Hai sayang, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang misteri tenggelamnya Emeril Khan Mumtaz. Ini adalah kasus yang sedang viral-viralnya di Indonesia. Ada banyak sekali dari kalian yang nge-request aku untuk ngebahas tentang kejadian yang menyedihkan ini. Dan jujur kayak ini kasihan banget sih ya. Dan aku harap dia akan segera ditemukan. So ya, kamu pasti sudah membaca tentang kisah Ariel. Cuman aku mau merangkumnya aja. Dan aku bakal mulai dulu ngedeskripsikan Ariel itu seperti apa. Oke, ini aku baca-baca dari artikel. And to summarize, dia adalah orang yang sangat baik sekali. Dan dia juga sangat humble. Make sure to keep on watching. Emeril Khan Mumtaz lahir di New York, Amerika Serikat pada tanggal 25 Juni 1999. Ayahnya adalah seorang gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Ibunya bernama Bu Atalia Praratya Kamil. Sejak kecil, Emeril yang akrab disapa Ariel adalah anak yang cerdas dan berprestasi. Dia lulus SD di Pondok Pesantren Darul Hikam, Bandung. Dan setelah itu dia lanjut SMA di SMAN 3 Bandung. Setelah itu dia melanjutkan studi kuliahnya di ITB, Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Mesin. Jadi dari jurusannya saja, dari universitasnya saja, si Ariel ini adalah anak yang pintar banget. Nah, tidak hanya pintar, Ariel juga sangatlah humble. Setelah ayahnya menjadi gubernur Jawa Barat, si Ariel tetap memilih untuk naik sepeda pergi ke sekolah. Berbeda sekali dengan imajinasi kita, kalau misalnya seseorang itu ayahnya gubernur, pasti naik mobil mewah, pakai baju yang mewah gitu. Tapi Ariel dari foto-fotonya dia terlihat seperti anak yang humble, yang berpakaian biasa aja, dan dia itu sangat sayang kepada adiknya. Jadi ketika dia lulus ITB ya tahun 2020, dia memutuskan untuk kerja dulu jadi asisten dosen. Alasannya adalah karena dia ingin menemani adiknya si Zara yang nama lengkapnya adalah Camelia Leticia Azara, sama-sama pergi kuliah di luar negeri. Jadi si Ariel ini dia ingin temani si Zara. Dia takut kalau misalnya si Zara ke London sendiri atau ke Swiss sendiri, ke luar negeri belajar, itu mungkin bahaya gitu. Jadi si Ariel yang baik sekali, dia ingin sama-sama pergi dengan adiknya. Dan itulah yang dia lakukan pada bulan Mei 2022. Jadi tepatnya pada tanggal 26 Mei 2022, hari itu tepatnya jam 9.40 pagi, dia beserta juga dengan adiknya si Zara dan seorang temannya yang sudah lama tinggal di Swiss memutuskan untuk berenang di sungai Aare di Bern, Swiss. Nah, tujuan mereka pergi ke sana adalah supaya si Ariel ini bisa mendapatkan sekolah yang cocok untuk dia ya, untuk melanjutkan S2-nya. Nah, awalnya si Ariel berusaha untuk mensurvey dulu area sungai yang aman untuk berenang, dan di satu titik dia melihat ada kumpulan lansia dan juga anak-anak yang berenang di titik tersebut. Jadi dia yakin kalau itu adalah tempat yang aman dong ya. Dia pun turun duluan, mastiin dulu lagi apakah sungai itu aman untuk berenang, baru dia ajak adiknya dan juga temannya ikut berenang. Nah, pada jam 10 pagi dia lalu menaikkan kedua cewek tersebut ya, temannya dan juga adiknya, ke tepi sungai. Dan pada saat itu dia berusaha untuk naik sendiri juga, tapi tiba-tiba dia ke bawah arus dan akhirnya dia pun hanyut. Nah, ada banyak saksi mata yang melihat Ariel terbawa sungai, langsung telepon polisi dan polisi pun langsung turun tangan. Mereka langsung cari ya, dari yang ada yang berenang, menyelam, pakai drone dan juga mencari di daratan. Mungkin saja Ariel tersangkut di ranting pohon dan selamat gitu. Pak Ridwan Kamil dan juga ibunya Bu Atalia, mereka pun langsung pergi ke Swiss berusaha untuk mencari keberadaan anak laki-laki mereka. Namun sayangnya sampai hari ini pada tanggal 7
Juni, si Ariel tuh tidak juga ditemukan. Pada tanggal 3 Juni, setelah berdiskusi dengan MUI Jawa Barat, Majelis Ulama Indonesia, Pak Ridwan dan juga Ibu Atalia dan juga MUI memutuskan kalau si Ariel ini dinyatakan meninggal. Nah, apakah Sungai Are sebahaya itu ya? Ada beberapa video yang menunjukkan kalau wow, arusnya itu deras banget. Tapi memang ini adalah tempat berenang yang cukup umum untuk rakyat-rakyat di Swiss gitu. Dan juga disarankan orang yang berenang di sana adalah orang yang memang sudah jago berenang. And honestly, I'm pretty sure kayak Ariel tuh pasti udah bisa berenang, makanya dia pede untuk berenang aja di sana. Cuman sayangnya karena suhu di sungai itu pada saat itu adalah 16 derajat Celcius, Pak Ridwan sempat mengatakan kalau mungkin saja anaknya itu tenggelam karena kakinya kram. Nah, penduduk di Swiss juga sudah tahu kalau ini adalah kejadian yang cukup sering terjadi, di mana kalau misalnya kamu masuk ke dalam air dingin, kaki kamu bisa saja kram, kamu mungkin saja tidak bisa berenang dan bahkan bisa tenggelam gitu loh. So it's pretty dangerous you guys. Nah, pada tanggal 5 Juni 2022, ini adalah foto Pak Ridwan dan juga Ibu Atalia yang terlihat sangat tabah sekali menjamu tamu yang turut belasungkawa kepada mereka atas meninggalnya si Ariel, dan ada ratusan karangan bunga di depan rumah dinas mereka. Pada tanggal 6 Juni, Pak Ridwan juga sudah langsung masuk ke kantor lagi untuk bekerja ya. Pada saat itu dia menggendong anak paling bungsunya yang bernama Arkana, di mana dia mengatakan kepada wartawan, quote, "Alhamdulillah sehat, terima kasih. Iya, nanti ada waktunya saya akan bicara," end quote. And it's just really sad. Ini adalah postingan Pak Ridwan di Instagramnya ketika dia bilang rest in peace kepada Ariel. It's really sad. Dan juga ibunya ya, si Bu Atalia ini, dia juga sempat posting di Instagramnya foto-foto terakhir Ariel di Swiss, and aku simpati banget and I cannot imagine see their pain. Anyway, Presiden Indonesia Pak Jokowi juga sempat berkomentar tentang tenggelamnya Ariel. Pak Jokowi mengatakan, quote, "Sebagai orang tua, saya tidak dapat membayangkan betapa berat perasaan dan beban yang harus dipikul Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia menghadapi peristiwa ini. Saya sudah minta Kementerian Luar Negeri untuk membantu, tapi memang sampai sekarang belum bisa ditemukan." Nah, memang setelah 13 hari si Ariel itu menghilang di dalam Sungai Are, itu kepolisian Swiss sudah berusaha untuk mencari, dan update-nya adalah mereka sudah menelusuri 29 km Sungai Are. Ini adalah sungai yang sangat besar sekali ya, kedalamannya itu mencapai 200 meter. So, it can be susah banget untuk mereka untuk mencari keberadaan si Ariel. Dan setelah si Ariel dinyatakan meninggal pada tanggal 3 Juni lalu, pencarian tersebut berubah dari mencari orang hilang menjadi orang yang tenggelam. So, ya guys, aku berdoa dan aku harap semoga Ariel cepat-cepat ditemukan. Dan aku mau mengakhiri video ini dengan sebuah video yang aku nonton di TikTok. Seorang peramal yang memprediksi di mana keberadaan Ariel. Aku mau tahu opini kamu tentang ini, oke? So let's watch it together. Saya merasakan ada arus yang deras yang mendorong jiwanya, raganya dari Ananda Ariel atau Emeril. Di situ ada, coba tolong dicari ya untuk bapak-bapak tim SAR. Di situ ada seperti gini ya. Itu kayak lorong. Itu isinya penuh air semua. Dia terhempas ke dalam. Lalu dia terlempar keluar dengan yang sangat jauh dari arah utara. Silahkan tolong cari dari arah utara. Di situ ada seperti hutan, terdampar di situ. Ada perahu-perahu nelayan. Sepertinya perahu-perahu ini perahu-perahu orang penduduk setempat. Ya, kalau kita lihat di sini pun ada seperti pantai Pangandaran ya. Tapi ini kan sungai, termasuknya sungai. Dari sudut sungai itu, yang saya lihat dia terhempas ke dalam, lalu ketarik arusnya dan tergeser ke sudut itu. Menurut telepati mata hati saya, sempat ada hal-hal yang bernyawa, sempat ada hal-hal yang masih
bisa terselamatkan. Nah, aku pengen tahu apakah kamu percaya dengan perkataan peramal ini? Apakah in general kamu percaya dengan perkataan peramal? What do you think about this? Dan apa yang kamu pikirkan tentang hilangnya Ariel? Aku simpati banget karena tampaknya dia adalah orang yang baik sekali, dan sayang sekali dia baru usia 22 tahun dan dia mengalami tragedi ini gitu loh. So, yeah guys, I hope that you find this video helpful. Kalau kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up. Hari ini aku pakai lipstick dari Bourjois. Namanya adalah Rouge Velvet Edition nomor 7. So, yeah guys, I love you all. Stay safe and I will see you in my next video.